Bisa kita mulai Pak? Bisa kita mulai Bu? Bisa kita mulai anak-anak Ustaz? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin harana udah nih indah bisa semangat. Ateda. Ban madulupan kudiyo. Muda kehe tusidin puang ulang lupa maroban indah bope bahat Ustad nadung diundang tai hulala auna paling tampan. Usah kan? Mardalan-dalan turan tau parapa ulang lupa nanguda mangoban lopat anggo hita mengaku umat Nabi Muhammad jawab mada salam dengan kompak dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه أشرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang terhormat sama-sama kita hormati, yaitu dari instansi pemerintah, Bapak Kepala Desa ataupun yang mewakili Bapak Kepala Dusun. Hormat yang sama kita sampaikan kepada teristimewa para alimin ulama, para khalifah, para syarifah, para tuan guru, tokoh agama, tokoh masyarakat, ustadz dan ustazah, muallim, muallimah, tokoh pemuda dan hato bangun. Hormat yang sama kita sampaikan kepada segenap panitia peringatan Isra wal Mi'raj Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hormat yang sama kita sampaikan kepada qari yang sangat luar biasa dan sari tilawah tadi. Kemudian terkhusus yang sangat kita banggakan generasi harapan bangsa dan agama, remaja-remaja masjid kita yang sudah antusias dalam melaksanakan peringatan hari besar Islam Isra wal Mi'raj. Yang sangat kita sayang, kita cintai anak-anak kita yang berhadir pada kesempatan yang mulia ini, dan umumnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, orang tuaku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan Allah keistiqomahan dalam menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya, serta menjalankan sunnah-sunnah Rasulnya. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak ada kata yang paling indah di malam yang mulia ini yang keluar dari lisan kita kecuali ucapan rasa syukur kepada Allah. Oleh karena itu, melalui momentum peringatan Isra wal Mi'raj ini, mari sama-sama kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Ya Bu ya. Orang yang bersyukur hidupnya akan makmur. Payah-payah pula jamaah di sini. Sekali lagi. Orang yang bersyukur hidupnya akan makmur. Orang yang bersyukur rumah tangganya akan akur. Orang yang bersyukur bahagia di alam kubur. Orang yang bersyukur dijauhkan sifat takabur. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, timbul pertanyaan, "Oh Ustaz, apa yang mau kami syukuri Ustaz? Kebun enggak lebar, rumah enggak mewah, mobil enggak banyak." Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kata Rasulullah, ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia. Ni'matani makhbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farah. Kata Rasulullah, manusia akan sering melupakan nikmat yang dua ini. Apa itu? Yang pertama adalah nikmat sehat. Sehatnya orang ibuku? Orang bapakku sehat? Alhamdulillah. Oleh karena itu, perbanyaklah perbuatan baik dikarenakan kita masih sehat. Di malam yang mulia ini begitu banyak kita di kampung di dusun Padang Rapuan ini. Ada yang kira-kira enggak datang? Ada Bu? Mengapa tahu? Ibu kira rupanya? Ibu kira? Yang pelapa tahu-tahu kan? Ada enggak yang enggak datang malam? Tahu dia ada pembacaan. Panitia mengumumkan, kaum muslimin muslimah, hadirilah beramai-ramai nanti malam pembacaan Isra wal Mi'raj. IBG ya, Indaroy ada. Asindaroy ya.
asin daroya. Ya ana bot dah. Do bot sangat nabi roya. Tidak pernah kita, jangan pernah seuzon kepada seseorang. Di dalam Islam kita diajarkan berhusnuzon, berbaik sangka. Kenapa? Karena Allah itu tergantung prasangka hambanya. Kalau kita berprasangka buruk, maka yang datang buruk. Bersangka baik, maka yang datang adalah baik. Mungkin yang enggak datang itu bukan karena hujan dah, memang sakit dia. Menunggul bituhan dia, tukul dia bagi. Yang godong di son artis dia menunggulnya ini ya, sehat wal afiat buti dontong tidak. Apalagi keyboard anggue takas. Allah. Jadi Allah berikan kita kesehatan, datang kita ke majelis ini. Yang kedua, nikmat yang sering dilupakan oleh manusia, yaitu nikmat sempat. Maka dalam Quran surah Al-As disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, wal as innal insana lafi khusr. Allah bersumpah demi masa demi waktu, kata Allah, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar merugi. Kenapa merugi? Karena dia lalai terhadap waktu yang Allah berikan kepadanya. Oleh karena itu, di malam yang mulia ini, sebagian pemilik kita ataupun sebagian saudara-saudari kita tidak bisa datang. Yang pertama mungkin karena dia sakit. Karena dia sakit. Yang kedua memang nggak ada waktunya. Bisa jadi belum pulang kerja ataupun ada tamunya di rumah, mana tahu-tahu kita itu. Tapi yang paling parah malam ini, paling parah, paling kelewat, satak lalaya. Sehat pamatang nia, bahat do waktu nia, indah roya tu pengajian non, asi harana indah dong niat nia. Dalam kitab Nasaihul Ibad, kata Rasulullah, di antara orang yang celaka adalah orang yang memandang rendah dalam urusan agama. Pengajian dagi roh, wirid dagi roh, kulhun dagi roh. Mati ya baru merot kalah. Pada sungguh digari mati ulang roh ibu tidur dah. Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan pernah merendahkan perkara agama. Sering saya sampaikan dalam ceramah saya, jangan tengok ustadznya, tapi dengarkan apa yang disampaikannya. Kalau ada yang manfaat, amalkan. Tidak manfaat, tinggalkan. Namanya pula manusia, kadang-kadang walaupun ustaz tawa, mau kadang kaseleo di sana wak ni basalan, kan begitu. Ini kadang-kadang kalau ustaz dari Jakarta, rame. Ustaz dari Padang Rapuan, sunyi. Tidak boleh. Jangan pandang dia orang mana, siapa dia, jangan. Selagi dia mengajarkan kebaikan, bukan hanya dia ustaz, siapapun dia, bahkan orang gila sekalipun, halak neritik sekalipun, anggo adong manfaat na keluar sian-lisan nia, bisa kita amalkan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mudah-mudahan dua nikmat ini betul-betullah kita sayangi sebelum nanti Allah cabut. Maka dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali ia katakan, nikmat sehat itu akan terasa nanti berharganya ketika kita sudah sakit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, manalah tandanya nikmat kesehatan ini sangat berharga. Orang yang kaya luklak, kobun lebar, mobil banyak, omas randut, kalau sudah kena penyakit, habis dijualnya semua hartanya itu supaya bisa berobat ke Penang. Betul. Betulnya bersabab Bapak. Sedangkan orang yang status finansialnya, ekonominya di bawah, rela berutang asalkan bisa berobat. Oleh karena itu jangan pernah sepelekan nikmat yang dua ini selagi Allah berikan kepada kita. Maka Allah tanya kita dalam Al-Quran, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan. Wahai suami, dikasih Allah nikmat istri, apakah suami bersyukur? Adong ada sebagian. Siapa itu boleh menikah? Ya Allah itu. Oh Bu, adanya laki ibu datang. Tandai sekali naik potek dah.
Wahai suami dikasih Allah nikmat istri, apakah suami bersyukur? Allah, ya deh. Wahai istri dikasih Allah nikmat suami, apakah istri bersyukur? Aku nak yakin aku tidak dah. So muna terpaksa ulah lepas kuling ni. Oh ustaz, sebenarnya ustaz nang kena lalu di ustaz. On hari ni paksa-paksa ustaz. Anak mau opat ustaz. Wahai anak-anak dikasih Allah nikmat kedua orang tua, apakah anak-anak bersyukur? Wahai kedua orang tua dikasih Allah nikmat anak-anak, apakah orang tua bersyukur? Bapak ibu orang tuaku yang dimuliakan Allah, perlu kita sadari bahwasanya rezeki yang Allah berikan kepada kita hamba ini bukan hanya sebatas uang, emas, intan, berlian, pangkat dan jabatan, popularitas. Bukan itu aja rezeki. Keluarga yang hari ini bersama kita itu merupakan rezeki yang sangat berharga. Kutanya bapak, opa, seandainya lah pak, kebun bapak beratus hektar, rumah mewah, mobil tiap jam ganti, saking kayanya bapak. Tapi satu bapak yang hidup di dunia ini, macam mana perasaan bapak? Coba lupa. Macam mana lah perasaan bapak? Kebun lebar, rumah mewah, mobil tiap jam berganti, tapi satu bapak yang hidup di dunia ini, macam mana perasaan bapak? Anggau na benakui, dia benaku. Kutanya ibu lagi, oh bu, oh mas ibu randut, tak tahu bawa ibu lagi sekin boratnya. Golang ibu 8 ton borat, baginya leman nariknya. Udah kaya ibu, kaya luk laki ibu, tapi satu ibu yang hidup di dunia ini, macam mana perasaan ibu? Siapa yang menjawab ini? Macam mana perasaan ibu? So yang rasa ibu pembikin harta itu. Abu. So yang rasa ibu harta itu. Anggau na benaku harto. Sehat istri, sehat suami, sehat anak-anak, punya tetangga yang baik, ini sudah sangat luar biasa. Untuk apa kita punya harta banyak tapi enggak bisa dinikmati? Marpajero maya pajero, tay na marnay do, hindi bisa ustad marpajero, harana masuk angin ustad. Marpasawat hindi bisa ustad, oyong. Mardalan mana bisa ustad mardalan. Untuk apa kekayaan kalau enggak bisa dinikmati? Oleh karena itu, di dalam Islam kita diajarkan qanaah, apa adanya. Pas ada itu sudah disyukuri, pas enggak ada disyukuri juga. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, karena akhir zaman sering kita lihat terjadi di media sosial, istri membunuh suami banyak, suami bunuh istri banyak, orang tua bunuh anak banyak, anak bunuh orang tua banyak, tetangga bunuh tetangga banyak. Kenapa bisa terjadi? Yang pertama karena lemahnya iman. Yang kedua, karena tidak ada rasa syukur atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, melalui peringatan Isra wal Mi'raj ini, Bapak Ibu orang tuaku yang dimuliakan Allah, mari kita perkokoh lagi hubungan di dalam kekeluargaan kita. Kata Rasulullah, barang siapa yang tidak cakapan selama 3 hari berturut-turut, maka ditolak Allah amal ibadahnya selama 40 hari 40 malam. Maka nato lai ba hati-hati ni bon koras. Adok kada songo ni Mercedes hiya. Duka ka ni songo ni kan. Sampai mati pe. Napa lagi tahu tu bagas mi sampai mati. Tidak tolak, apalagi sudah mau Ramadan. 3 hari saja kata Rasulullah kita tidak cakapan, tidak makuling kita, maka diboikot amal ibadah selama 40 hari 40 malam. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita tanamkan rasa sayang, rasa cinta, rasa kepedulian di dalam kekeluargaan kita. Mudah-mudahan ini bisa kita amalkan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriringkan salam, mari sama-sama kita hadiahkan kepada ruh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mari
Untuk mengambil keberkahan kita solat bersama. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlin badri ya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, buktinya berhasil kita, sukses kita membuat acara ini bukan hanya sekedar seremonial belaka, bukan hanya pokoknya membuat. Kalau ada bahasa begitu, pokoknya membuat, maka hasilnya pun sekedar itu. Tapi ketika kita membuat acara, mulai dari Maulid Nabi, Isra wal Mi'raj, Nuzulul Quran, Muharram, harus ada perubahan dalam diri kita. Perubahan yang mana dimaksud? Di antaranya adalah semakin mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mari kita perbanyak solawat di setiap harinya, sesibuk apapun. Oh Bu, jangan mengantuk Ibu ya Bu. Kalaupun mengantuk Ibu, tidurlah Ibu. Tidak pernah mengapa itu. Pas awak di teras, duduk-duduk awak di teras begitu kan, perbanyak solat Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mananya lebih lama Ibu bersolawat daripada mencakapi? Kehe mayenun balanja sehingga memiliki si occa jora mando paku paku pak. Ibu tahu anak si oh memang ngomong itu memang Allah. Au mabira au mate opo dia pas mencakapi mate dan mate. Oh Bu, makanya Bu dirombak cara mencakapi kita. Mulai dari besok mencakapi Ibu solawat. Ibu 5 orang. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. 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 Bapak pun begitu sambil mencatu. Allahumma salli wa sallim wa Gue yakin mau monang deh. Monang, yakin mau monang. Begitu nyawa. Anak-anak gadis pun begitu. Mana jadi lamaan waktu kamu main HP daripada buka Quran? Kutanyalah kamu. Jawab jujur. Jujur aja, udah pusing. Mana jadi lebih lama kamu menengok HP daripada baca Quran? Jawab. Menengok HP? Iya. Itulah yang terjadi. Kenapa? Pengaruh-pengaruh barat sana mampu merusak moral generasi harapan bangsa dan agama kita. Oleh karena itu, ayo kita berbanyak solawat. Yuk mendodos si mendodos. Madu. Bismillahirrahmanirrahim. Pegang dodosi madu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillah. Pak. Dua gondang nih. Anggun dacal dus jodos nih. Ipon ni bacal dus kebiru. Allahu Akbar. Oh Bu, jadi ginilah dia kok ceramah. Aku udah bisa aku ceramah mutan-mutan kali. Nah, jadi harus ada seloroh-selorohnya kan begitu. Cuma ada cumanya. Kalau ustadz itu ceramah hanya lawak, yakin aku pulang pun nanti dia yang dapatnya lawak. Aku yakin dah weh. Indah roh alak lainnya. Mulak matong ada burunia. Assalamualaikum, ya toh. Waalaikumsalam. Marsapa ma alak lainnya itu dah burunia. Onggi teringot nanggi ada dapat munaken nai pembacaan gi ya toh. Roh matong ada burunia. Aduh penggi Allah. Makanya minta izin aku sama bapak sama ibu. Kalau pas aku balawak-lawak, nikmati lawakku. Tapi pas aku serius, tolong
Seriuskan, betul-betul perhatikan. Kadang-kadang bukan apa-apa, yang sakitan daripada ceramah ini. Awak baca akap di sini, waktu pun baca akap di sana. Terakhir awak yang poning kan begitu. Tidak tahan awak pala balau asa hanya mati-mati opot dia bersoni. Apa yang mau kami pertanggungjawabkan nanti di yaumil kiamah atas apa yang kami sampaikan di publik, di masyarakat. Jadi bukan cuma kadang-kadang panitia ini, oh Ustaz, baik lawak-lawak nada ni, oh tuatku neraku. Bolehnya kita berseloro-seloro, tapi jangan seloro yang mencoreng nama baik apapun, akan tetapi seloro yang bisa mengasih manfaat kepada kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sering ku sampaikan dalam ceramahku, ada 3 deking yang paling kuat dunia sampai akhirat. Isra wal Mi'raj, hikmahnya diantaranya adalah menguatkan akidah, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang pertama membenarkan peristiwa Isra wal Mi'raj itu? Abu Bakar As-Siddiq. Makanya dia disebut dengan As-Siddiq, artinya benar. Oleh karena itu, di antara hikmah Isra wal Mi'raj ini, kita kuatkan akidah kita. Banyak orang di masyarakat berpendapat bahwasanya kalau tidak ada uangmu 350 juta, tidak akan jebol anak ni polisi. Hati-hati syirik. Anggun dong hepengmu 150 juta, nak kena jebol ko P3K. Baru-baru ini bajobolan orang P3K. Liper di bola pitu pinangge dongi. Liper di bola pitu. Kenapa? Karena kekuatan yang paling kuat yang pertama adalah Allah, bukan uang. Kita ini bukan hamba uang. Kita adalah abdillah. Kita adalah hamba Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan sikit-sikit uang. Harus ada uang baru masuk PNS. Tidak. Limper di bola 7. Tidak ada yang banyak yang masuk PNS, tidak ada pakai uang. Kenapa? Karena yakin dia kepada Allah. Allah adalah maha segala-galanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Wasta'inu bis sabri was shalah. Mintalah pertolongan dengan sabar di dalam salat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ibuku, kutanya ibu, jawab. Apanya cita-cita ibu setelah menikah? Jawab. Jawablah. Apa cita-cita ibu setelah menikah? Jawab. Apa? Isi busing nama manusia. Apa cita-cita ibu setelah menikah? Jawab. Biar dendo type kita. Kalau dulu sekolah, apa cita-citamu Yun? Bidan. Alhamdulillah tong jadi bidan. Apa cita-citamu Karyadi? Polisi. Alhamdulillah jadi sapam, kan begitu. Sekarang pertanyaannya, apa cita-cita ibu setelah menikah? La ilaha illallah. Apa cita-cita ibu setelah menikah? Menjadi istri yang soleha. Betul Bu? Kenapa ibu mau menjadi istri soleha? Karena inilah hanya istri soleha yang bisa paling cepat masuk ke dalam surga. Kalau kami suami ini banyak rintangan masuk surga. Suami dituntut tentang pertanggungjawaban, nafkahnya halal atau baik, adil atau tidak, mendidik atau tidak, banyak. Kalau istri ini yang enak, Anda Bu, lomak masuk surga. Kok mau ibu masuk surga? Maunya ibu masuk surga? Sekarang. Ya deh. Maunya ibu masuk surga? Sekarang. Ya rendo. Allah. Maka Bu, capek ibu yang memasak. Capek ibu menyapu halaman, mencuci pinggan, segala macam. Apa yang ini masuk neraka loh. Lah nalo jamaah. Ketika Nabi SAW diperjalankan Isra wal Mi'raj, maka malaikat Jibril mengawani Rasulullah ke neraka. Ditanya Nabi dah pula Jibril kadang.
Bahasa kita ni dah jangan pula kamu obril dan doko dia musik obril dia musik tak kita. Wahai malaikat Jibril, itu ku tengok di neraka banyak perempuan. Apa kasusnya itu kan begitu? Rajin sholat, rajin sedekah, rajin baca Quran, puasa ya rajin, nutup aurat sudah tutupi ya. Batas. Apalah kasusnya? Karena durhaka kepada suami. Mulai menggoyak, mulai menggoyak. Oi. Abu, maka kata Rasulullah, istri yang soleha ada 3 hal. Ditengok suami, tonang hati suami. Ini kadang-kadang pula awak tengok bini awak, naik pula tensi awak. Mengapa Aisyah ni harana malas sekali mersoleh? Abu, kalau mau ibu menjadi istri yang soleha, ini hadis menyampaikan ini. Ketika dipandang suami awak, tenang rasa suami itu. Tak boleh lena mengolui. Bukan naik tensi, kadang-kadang pulang. Assalamualaikum. Siapa yang memakai memakai aru warna. Baju na muap teh segala macam. Dia malah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang kedua adalah taat kepada perintah suami. Selagi yang diperintahkan suami itu adalah sesuatu yang baik, tidak melanggar peraturan agama dan tidak melanggar peraturan negara, maka seorang istri wajib untuk taat. Yang ketiga, ketika suami tidak di rumah, maka seorang istri yang soleha mampu merahasiakan aib di dalam rumah tangganya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mohon maaf ya Pak, kalau aku ceramah biasa, Pak, aku ceramah biasa 15 menit. Kalau enggak cocok rasa aku 15 menit ku tutup. Kalau cocok kadang mau 4 jam setengah. Itu pun jangan tergantung kita lah. Itu pokat kita lah itu, kan begitu. Oma, gas palema modong. Bapak Ibu Allah. Oleh karena itu Abu, maka kalau bapak di rumah merepet, marah-marah, diam ibu, jangan melawan ibu. Sahur pun jangan melawan, sahur. Kau memang nanti saya, diam, sabar. Ya Bu. Dikojar-kojar laki ibu, sabar. Jod disambol laki ibu, sabar. Jod ipikok ya sabar. Jangan pernah melawan. PT dulu, la ilaha illallah. Apa siapa? Udah Bu, tidak ada gunanya merepet. Kalau merepet tubuh tidak menyelesaikan masalah. Kalau kami laki-laki, kalau aku dah merepet biniku masuk kanan, keluar kiri, masuk kiri, keluar kanan. Sama-sama masuk, sama-sama keluar. Apa amalannya Bu? Bangun ibu tengah malam. Ini amalannya ya Bu. Apabila ibu memang sering dimarahi bapak, songgak bapak, kadang-kadang enggak lagi tahan ibu. Kebetulan ibu itu pula pemain nasyid kan begitu. Kadang-kadang saking kuasa rasa sambil mencuci pinggan pun dia menyanyi dia. Anggo songonon caramu, pupuho menyiksa ahu, gumonan mabang sirang kon au. Alah. Pogos pe orang tuaku, tak indah juga da'ahu, dibanting songon pambantingmu, saudara doa ubaya, au halak naswa. Udah, Bu. Dia bertahan nafas dulu. Apa amalannya? Bangun tengah malam, udah. Bangun ibu jam 4, udah. Jangan bangun jam 2. Kalau bangun ibu jam 2, yakin aku subuh ibu lewat. Bangun ibu jam 4, udah. Bangun ibu cak. Ada sajadah di rumah. Ada sajadah di rumah. Bontangkan. Seret, udah. Pasang niat. Usolli sunnatat tahajudi raka'ataini lillahi ta'ala. Sengaja aku solat sunnah tahajud 2 rakaat karena Allah. Allahu Akbar. Khusus di subhanahu ya Bu. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar, assalamualaikum warahmatullah. Habis itu baca istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Udah Bu? Nah, menangis ibu yang berdoa itu. Ini kan tadi kaji kita yang pertama. Backing yang paling kuat adalah Allah. Kembalikan kepada kaji awal tadi ya Bu.
Ya Bu, apa kata Allah? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu hai hambaku, maka niscaya doamu akan aku kabulkan. Apa kata Rasulullah? Doa silahul mu'min. Doa adalah senjata bagi orang yang beriman. Nangis ibu, siapkan ember di samping. Kalau mau menangis, menangislah. Udah Bu, berdoa, ya Allah ya Tuhan. Di malam yang mulia ini ya Allah, kupasrahkan segala urusanku ya Allah. Ya Allah, sudah 10 tahun aku berumah tangga sama Yasin Cok. Bilang aja begitu. Kau sama Allah ini bebas sama. Mau bahasa Indonesia boleh, bahasa Arab boleh. Pasti saja ya Allah. Sudah 10 tahun aku berumah tangga sama Yasin Nurdin ya Allah. Nur kau nak pukul aku, kau nak banting tiap hari ya Allah. Nur kau nak songgak aku ya Allah. Enggak tahan aku ya Allah. Enggak tahan kaya aku. Ya Allah ya Tuhanku. Engkau memang tidak bisa alaklaiku merubah ya Allah. Tolong sekalian ya Allah. Pinaman au tolong nalain ulang pala. Harus jawab ya Allah. Oh Tuhan tolong Tuhan. Engkau tidak bisa alaklaiku merubah Tuhan. Tolong Tuhan. Cabut kon nyawa na Tuhan. Amin ya Rabbal Alamin. Selesai. Hati-hati kita Pak. Doa istri yang terjolimi, tersakiti, teraniaya karena perbuatan kita, doanya itu sangatlah makbul dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ulang baik beteng-beteng kita Pak. Nanti malam dia amalkan orang itu. Ya Allah. Ya Allah. Kata Ustaz tadi malam ya Allah. Ya Allah tolong ya Allah. Kalau memang suami juga bisa berubah ya Allah, tolong ya Allah. Tolong ya Allah cabutkan nyawanya ya Allah. Acau kot makuring nakus. Tung! Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia suami dari Ibu Sariwati Siregar. Mati. Oh Bu, jangan itu yang Ibu amalkan. Ini yang kumaksud tadi. Nikmati saloroku, tapi jangan awas salah amalkan. Doanya adalah ya Allah ya Tuhanku. Kepadamu ya Allah kuserahkan ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada dan upayaku ya Allah. Ya Allah, tolong ya Allah. Lembutkan hati suamiku ya Allah. Luluhkan hati suamiku ya Allah. Yakin ibu pasti akan berubah. Insya Allah. Pasti berubah. Yang biasa marah-marah, biasa menulup-nulup saja di dunia, kemudian bisa berubah. Kenapa? Karena doa ibu yang merubahnya. Betul tidak? Doa itu mampu merubah segalanya. Doa itu mampu merubah segalanya. Yang kaya, yang miskin bisa jadi kaya ketika dia berdoa dan berusaha. Yang sakit bisa menjadi sehat ketika dia berusaha dan berdoa. Kenapa? Karena doa itu mampu merubah segalanya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh karena itu amalkanlah itu, rajin meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sian dia doroni balaka, sian padang bolak gunung tua, tu dia peau mangalaka, tai hangoluan indah marubah, tu dia peau mangalaka, tai hangoluan indah marubah, bulung-bulung ni si mangarata, nadi tinggang ni hodong ni alopa, indah uso salida amaina, naso adong satu papeharatona. Masuk. Oh Tuhan, Tuhan pengaduan, tolong malehin di audalan, dalan hanguluan naung denggan, mamalungun badan giot sona. Oh Pak, kadang-kadang Pak, sudah capek rasa kita kerja. Semua kita kerjakan, mulai dodos, ngegrek, semua kita kerjakan, berdagang, semua kita kerjakan. Kenapa tidak ada perubahan dalam hidup kita? Mungkin yang kurang dari kita bukan lagi tenaga. Yang kurang dari kita adalah munajat kepada Allah. Kerja rajin,
tapi kerja untuk dunia. Bagaimana menargetkan supaya terbeli tanah, terbeli rumah, terbeli kebun, tapi tidak pernah menargetkan bagaimana supaya baca Quran, berdoa, solat tahajud, solat duha, dan lain sebagainya. Maka inilah mungkin yang menyebabkan tidak ada perubahan. Mohon maaf ya Pak, jangan tersinggung orang Bapak ya Pak ya. Kenapa? Karena kita Pak memeras keringat Pak, macam mana supaya mendapatkan harta ini. Tapi kadang kita lupa untuk beramal ibadah. Maka insya Allah Pak, kalau kerja kita tidak lagi ada kurangnya. Pagi, siang, malam kita bekerja, berpikir terus. Akan tetapi lupa kita untuk berdoa kepada Allah. Inilah yang menyebabkan tidak ada perubahan dalam diri kita. Karena kata Allah, Innallaha la yughayyiru ma bi anfusihim. Kata Allah, sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali dirinya sendiri yang merubah. Maka rubahlah. Macam mana merubahnya? Kalau yang biasa pergi kerja jam 7, sebelum pergi itu usahakan dulu solat sunnah duha. Usahakan solat sunnah duha. Tentunya subuh dikerjakan. Kita pun begitu ya Bu. Biasanya awak kerja apapun kerja awak ya Bu, berangkat jam 7 ataupun jam 6 ya Bu ya. Maka sebelum berangkat usahakan solat duha. Ataupun di awal-awal setelah subuh itu, yaitu matahari setinggi tombak, ada namanya solat syuruk, solat isyraq, yang pahalanya itu sama dengan pahala orang yang umrah dan haji. Maka tingkatkan doa kita. Kenapa? Karena itulah backing yang paling kuat. Tidak ada lagi. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah itu maha berkuasa atas apa yang Ia kehendaki. Kalau sudah Allah berkehendak atas kita, maka dalam Yasin ayat 82, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya apabila Allah berkehendak atas segala sesuatu, maka mudah bagi Allah, kun, jadilah, fayakun, maka jadilah. Nah, oleh karena itu tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Kekuasaan manusia terbatas, kekuasaan Allah tanpa batas. Tidak ada yang bisa menjengkali Allah. Hari ini kita seperti ini, nggak tahu ke depannya bagaimana nasib kita. Kenapa? Karena nasib kita ada di genggaman Allah. Oleh karena itu, mari rubah semua apa yang ada dalam kehidupan kita ini dengan memperbanyak munajat kepada Allah. Yang kedua yang paling kuat adalah solawat. Ini yang aku sampaikan tadi. Kata Rasulullah, barang siapa yang bersolawat kepada aku 100 kali dalam sehari semalam, maka 30 hajat permintaannya Allah kabulkan. Kepingin ibu sehat, ya Bu, obati dengan solawat. Ya Allah, berkat solawat yang kubaca ya Allah, sembuhkanlah penyakitku. Kadang-kadang kita kalau makan obat dokter dah, ndak dong porena, obat caga dipangan, bab bondot. Obat siang, obat borgin, obat menogot, bab bondut. Nah, memang itu adalah bagian daripada ikhtiar usaha kita. Tapi usaha itu jangan hanya usaha lewat dunia, tapi usahalah lewat jalur langit namanya, yaitu perbanyak doa dan bersolawat. Ya Allah, berkat solawatku ini ya Allah, sembuhkanlah penyakitku. Ya Allah, berkat solawatku ini ya Allah, aku kepingin anakku si Nurmi ya Allah sukses di perantauan dan lain sebagainya. Insya Allah pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, yang paling kuat adalah doa kedua orang tua. Ini tidak lagi ada bandingnya nih. Khususnya adik-adik kami remaja-remaja masjid, Dek. Oh, Dek. Ini remaja-remaja masjidnya? Enggak ya? Ama-ama ini. Hah? Ama-ama ini ya? Mana remaja-remaja masjid? Remaja-remaja masjid mana? Kadang-kadang remaja-remaja masjid ini orang tuh bikin acara, udah naik, entah ke mana pergi balarian ke tombak-tombak sana. Entah siapa yang mau diceramai. Adik-adikku pemuda-pemudi Islam, remaja-remaja masjid, kalau kamu dengar suara ini, ketahuilah bahwasanya tidak ada kesuksesan yang secara instan. Bim salabim langsung jadi dokter, bim salabim langsung tentara, bim salabim langsung bidan, tidak ada. Kesuksesan itu melewati perjuangan dan pengorbanan yang sangat besar. Di antaranya adalah perjuangan dalam menuntut ilmu. Di samping menuntut ilmu, yaitu meraih ridho Allah lewat berbakti kepada kedua orang tua. Inilah kuncinya. Bila ingin melihat
Apa ada kamu nengok ikan tengah malam? Bila ingin melihat orang tuamu bahagia, jadilah engkau jadi anak yang berguna. Bila ingin sukses di dunia dan di akhirat, tuntutlah ilmu agama dan amalkan. Laki-laki, jangan dulu, jangan main skater, karena main skater bisa merusak masa depan. Perempuan, jangan dulu, janganlah bacewek, karena bacewek bisa merusak masa depan. Oleh karena itu adik-adikku yang dimuliakan Allah, sepintar apapun engkau, secerdas apapun IQ-mu, juara satu umum di sekolah bahkan di perguruan tinggi, dapat menggelar akademik S1, S2, S3, doktor, profesor sekalipun, akan tetapi kalau hati dan perasaan orang tuamu engkau sakiti, maka engkau hina di dunia ini dan sengsara di akhirat. Tidak akan mendapatkan kebahagiaan seorang anak yang durhaka kalau hanya mengandalkan pintarnya saja. Oleh karena itu adik-adikku yang dimuliakan Allah, anak-anak kami yang sangat kami banggakan, selagi ada orang tua, sayangi, cintai, kasihi, berikan perhatian sepenuhnya. Bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bukan mengajari burung terbang di atas awan, bukan mengajari tukang sampan mendayung sampan, bukan mengajari pemain bola menipak bola, tapi aku di sini hanya saling mengingatkan. Oh Bu, walaupun ibu sudah menjadi istri suami ibu, tapi bukan berarti ibu tidak bisa lagi berbakti kepada orang tua. Ya Bu, ini ada kadang-kadang dalam kitab Durratun Nasihin diceritakan bahwasanya suatu ketika ada sahabat Rasul yang bernama Alqamah. Alqamah ini sebelum menikah adalah orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada orang tua, taat. Begitu sudah menikah si Alqamah ini, ya Allah, tidak lagi ingatnya amaknya. Maka suatu ketika Alqamah pun sakit keras, sakaratul maut, tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itu istri Alqamah datang kepada sahabat Rasul, wahai sahabat, tengok kamu dulu, kawan kamu si Alqamah udah sakit payah, tidak bisa mengembuskan napas terakhir. Maka datang sahabat, ditanya sahabatlah sama istri Alqamah, wahai istri Alqamah, apa nih penyakit si Alqamah ini? Ada lagi ayat si Alqamah ini? Tidak lagi ada. Ada amaknya, ada. Di mana amaknya? Ditinggalkannya, ditombak-tombak sana sebatang kara. Maka pada saat itu datang para sahabat melapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Alqamah sakit keras, tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, wahai Rasul. Kenapa? Kata Rasul, karena Alqamah telah menjadi anak yang durhaka. Oleh karena itu Rasulullah menyuruh sahabat ini menjemput ama Alqamah. Datanglah pula sahabat kepada ama Alqamah, wahai oma Alqamah, kami disuruh Rasulullah, kami datang dah. Ada apa? Dikarenakan anakmu si Alqamah sakit parah. Macam mana rupanya si Alqamah itu dulu? Wahai para sahabat, ketahuilah bahwasan aku yang melahirkan, aku yang mengandung si Alqamah, wahnan ala wahnin. Bersusah payah aku mengandung, melahirkan, membesarkan si Alqamah. Ketika dia sudah menikah, tidak pernah ditergenya aku, tidak pernah lagi diiyakannya apa yang ku bilang, biniknya saja yang dengarkannya. Maka aku murka. Begitupun Oma Alqamah, datanglah kau tengok dua anakmu, tidak mau. Maka pendek ceritanya, Rasulullah lagi meminta kepada ibunda Alqamah, wahai ibunda Alqamah, kalau memang engkau tidak memaafkan anakmu, tidak mengizinkan anakmu ini, maka aku akan menyuruh para sahabat membakar anakmu ini hidup-hidup. Tidak ada orang tua yang tega melihat anaknya tersakiti. Tidak ada orang tua yang tega melihat anaknya terbakar. Kenapa? Itulah rasa sayang orang tua terhadap anak tadi. Oleh karena itu
Begitu sudah dimaafkan Ibunda Alqamah, maka Alqamah pun meninggal dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa yang dapat kita ambil dari hikmah ini? Artinya apa? Jangan pernah kita lupa kepada orang tua. Ya, walaupun kita merasa sukses, banyak kebun lebar, mobil banyak, rumah mewah, tapi ingat, kita ini hidup karena siapa? Memang pada dasarnya karena Allah. Tapi kalau bukan dikarenakan kita dikandung oleh orang tua, mungkin kita ini tidak lahir ke dunia ini. Oleh karena itu khususnya adik-adikku, maka bahagiakanlah orang tuamu. Insya Allah Allah akan bahagiakan hidupmu. Amin ya rabbal alamin. Kita pun begitu Pak. Jangan pernah kita larang-larang istri kita apabila dia berkunjung ke tempat amaknya. Ya Pak ya. Kadang-kadang ada begitu. Blok komorot sin bagason. Tidak boleh begitu Pak. Kenapa? Kadang-kadang istri ini kadang-kadang yang rinduan dia sama amaknya. Nah, maka tidak boleh kita menahan-nahan bini kita. Ya, selagi memang dia tidak melakukan hal-hal yang buruk, maka kita silahkan. Kita tidak bisa ikut binoman dia, kita perbolehkan berkunjung ke orang tuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pendek ceritanya kira-kira kita lanjutnya ceramah ini. Bosan dah. Jadi, sonoro pun nak ini mudah. Oh, masa sajam berarti tolu jam 1 naik. Panitia masih ada sini kan, pikirkan kamu aku yo. Apa rupanya aku bilang? Pikirkan kamu, aku bilangnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Nasution, usia 28 tahun. Kemudian anak sudah 2, istri tentunya adalah 1. Tinggal di Kampung Banjar 2, Ujung, Kabupaten Labuan Bajo Selatan. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita dan perkenalan kita ini mendatangkan rahmat dan cinta dari Allah serta Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Jadi aku pun kemari, banyak pemilik kita sini. Ada abang ipar saya, kakak-kakak, ya. Ada bang Mula, bang Pai, bang Ipe, semuanya. Di sini adalah kita bersaudara. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, beberapa hari yang panitia menelepon. Bukankah aku menelepon orang itu? Kabinetku pula menelepon. Macam mana yang Ustadz itu? Bisanya ke kami ini, kata orang. Tanya biniku, lo bang apa? Bisanya abang ke Padang Rabuan. Kalau cocok, kugas, ku bilang. Artinya pula kalau cocok bukan apa. Kadang-kadang jadwal menigor amplop lah, bukan masalah amplop. Kalau aku lillahi ta'ala, tidak perlu aku amplopnya itu apa aku itu. Tapi kalau isinya itu pikirkan kamu, jangan. Tolong pikirkan, kan begitu. Tidak bersidoronya itu, jangan ambil hati dah. Jangan ambil hati. Tidak ada itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau cocok dekku bungkus, ku bilang berapa rupanya, maksudnya bukan begitu kan, tanggal berapa, jadi ku minta tanggal 20. Telepon kau Usni lah, dek, tahu lah, aku udah menelepon kau, mana bisa melawan, begitu. Dek, apa kak, bilang macam mana dek pikir bisa kau membaca kamar, bisa kak, kapan itu kak, ku bilang tanggal 18, dalam ku pikir. Jadi karena sudah kakak awak menelepon, ku batalkan jadwalku 1 di PT untuk supaya bisa hadir kemari. Itulah saking sayangnya aku ke kampung ini. Tepuk tangan lah pula dah. Udah pala apa aku bilang. Kalau tepuk tangan borot ya Allah ya Tuhanku. Bapak Ibu yang Allah. Itulah sedikit pertemuan kita. Mudah-mudahan kedepannya kita menjadi saudara. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang mulia ini kita memperingati peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Isra wal Mi'raj adalah bukan merupakan yang jarang kita hadiri, bukan merupakan jarang yang kita dengar, sudah sering, bahkan tiap tahun diadakan dengan berbeda mubaligh penceramahnya. Timbul pertanyaan, setiap acara Isra Mi'raj kira-kira apa yang dapat kita? Itu sekarang. Apa yang dapat kita dari acara Isra Mi'raj ini? Bagaimana peristiwa Isra Mi'raj itu dalam kitab Ad-Dardir diceritakan bahwasannya Isra wal Mi'raj itu terjadi pada malam 27 Rajab. Walaupun kita sudah Sya'ban, maka para ulama tetap membolehkan peringatan hari-hari besar Islam walaupun tidak di bulannya. Terjadi pada malam 27 Rajab. Kenapa di Isra wal Mi'raj kan Rasulullah di tahun itu disebut dengan tahun Amul Husni, tahun kesedihan bagi Rasulullah. Kenapa Rasulullah bersedih? Kan begitu. Dikarenakan meninggal Sayyidah Khadijah, meninggal istri beliau yang sangat ia cintai. Meninggal pula lah pamannya yaitu Abu Thalib. Kenapa Rasulullah bersedih? Karena Khadijah ini
istri yang sangat soleha. Ia perjuangkan harta, ia perjuangkan jiwa, ia korbankan semuanya untuk suksesnya dakwah Rasulullah. Timbul pertanyaan sama ibu-ibu, "Oh Bu, apanya kira-kira pengorbanan ibu sama suami ibu?" Jawab. Apanya pengorbanan ibu sama suami ibu? Jawab. Anggo mau dokun, anggo na merepeti, iengkol kareta, moro tiba, ijalaki kopi-kopi na rin sep, markopi berisi, tar sajam mulak, mago deh, dong. Bapak Ibu, ya Bu ya. Kalau Khadijah ia korbankan harta, ia korbankan jiwa, ia korbankan tenaga, bahkan nyawa untuk membela dakwah Rasulullah. Maka Bu, apa yang harus ibu korbankan untuk suami ibu? Setidaknya seorang istri, berkorbanlah waktu, berkorbanlah tenaga, berkorbanlah perasaan. Oh Bu, kalau hari Jumat coba korbankan dulu. Oh Bang, ini sarungmu ya Bang, ini kokomu, ini pecimu ya Bang. Oh Bang, solopmu udah kucucikan ya Bang. Lagi betul, meninggal menjawab napo dondoha. Pete jol. So masuk dulu tuan itu. Oh Bu, binomat itu pengorbanan ibu. Oh Bang, Jumat kau ya Bang, ini sarungmu, ini kokomu, ini pecimu. Oh Bang, ini ada racun kok, minum racun ini ya Bang. Ya Allah Tuanku, maaf ya Pak, aku begini modelnya. Binomat, apa kata Rasulullah? Seorang istri yang menyiapkan kebutuhan suaminya asalkan itu kebaikan, istri mendapat pahala yang sama. Ibunda sholat Jumat, lagi ibu sholat Jumat, dapat pahala ibu. 2 hari lagi Jumat. Siapkan memanglah, oh Bang, kata Ustadz yang kocik semalam. Ini ya Bang, ini pecimu, ini kokomu, solopmu ini ya Bang. Masya Allah, anda barang tak Allah. Mudah-mudahan bisa diamalkan ya Bu. Ya Bu ya. Kadang-kadang bapak nih, oh Bang, ini sarungmu ya. Mengapa kau deh meninggal kau ya deh? Istilahnya pikir ya Bung tabiat pula kan begitu, pikir ya Bung tabiat. Binomat ibu, itu pengorbanan ibu ya Bu. Ya Bu. Ya Bu. Ini kadang-kadang onggi, Maria indahanku, do. Oh, enggak usah ini ada baru kupikok mati begitu. Alhamdulillah tuh naso ni dah baru kubaya sudah paresoya ini ya Bang piringmu masukkan nasi sayur ini cuci tanganmu Bang ini pisangnya Bang. Oh anda barang cara itu baru imam gua buru rambe anggo dibuat buru rambe sek tabo anggo dibagas tong datong rambe nama comi rambe na sepi tabo panggulena maloya marhia sek benyau. Tapi aku tahan memang aku tahan di boboto aras bu. Nah puro sapi utusan udah di mana Bang? Udah di mana Bang? Otik PC, mari dia. Oh tuanku. Tapi yakinlah ibu itu karena kekhawatiran dan karena sayangnya kepada suaminya. Pertanyaannya, pernah nggak bapak dibikin ibu begitu? Pas ke ibu mamahat menderes. Oh Bang, udah di mana Bang? Udah di mana? Aduh, semua nih. Aduh. Allah ya karim. Oh Bu, disiapkan makan suami awak, baju suami awak, peti suami awak, solopnya bagi ipareso. Supaya mendapatkan pahala yang amat besar. Jadi makanya wajar Rasulullah itu menangis mencucurkan air mata. Boleh enggak orang meninggal kita tangisi? Boleh. Itu manusiawi, orang meninggal dunia kita menangis. Adong mahalak menonton ceramah di YouTube, salah kaji. Iya, idokon ustaz na to tangis. Mati anak lainnya. Igolomia ulune. Oh Bang. Alhamdulillah ya Bang, udah meninggal kayak Bang. Oh Bang. Aku Bang. Enggak boleh aku menangis Bang. Selamat ya Bang, mama hati ya Bang. Maka adalah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ceramah kita diupload di YouTube Ustadz Fajar Official dan TikTok Ustadz Fajar Nasution. Jangan lupa like, subscribe, komen dan bagikan.
untuk siar-siar dakwah kita. Boleh menangis. Tapi menangis ada remnya pula, ada yang pula enggak barem. Kadang-kadang ama-ama ini pun tidak barem yang menangis. Abah! Kenapa kau tinggalkan aku, Bah? Omma nasutodai, omma guarna maratak, haram. Abah! Asi mati obang na dukun-dukun utwa, Bah! Omma guarna maratak, indah tola haram. Haram. Uy, nalo dyan manancarangan so. Sikit lagi na. Uy, upalanjut nanti kejadian 4 jam ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka meninggallah Sayyidah Khadijah, istri beliau. Kemudian meninggallah pamannya Abu Thalib. Abu Thalib ini di akhir hayatnya tidak mendapatkan hidayah. Tapi walaupun tidak mendapatkan hidayah, Abu Thalib ini paling depan dalam urusan pembelaan dakwah Rasulullah. Apa hikmahnya? Al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu bersaudara dengan muslim lainnya. Hakikat persaudaraan kata Rasulullah bagaikan satu tubuh. Sakit tangan kanan, sakit tangan kiri, sakit kepala, semua ikut sakit. Artinya apa? Dalam bermasyarakat, jauhkan sifat iri, dengki, tamak, pungam, sombong. Kebahagiaan orang adalah kebahagiaan kita, kesusahan orang adalah kesusahan kita. Itu yang harus ditanamkan. Jangan pas susah orang mateho. Dato Rasul. Bahagia dia, tak bolehnya motor, alhamdulillah. Tak bolehnya ladang, ya alhamdulillah. Menjadi anaknya, alhamdulillah. Jangan dia apa-apa. Kenapa? Rajoki itu dalam Quran surah Hud ayat 6. Allah katakan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang bergerak, tidak ada satupun makhluk yang bernyawa di muka bumi ini kecuali Allah sudah menjamin rezeki atasnya. Jadi jangan pernah khawatir terhadap rezeki. Semua itu sudah Allah berikan bagian-bagiannya. Tinggal lagi, macam mana cara kita mendapatkan rezeki itu? Ada orang cara mendapatkan rezeki dengan cara yang haram, rampok, kemudian judi, kemudian nyolong, dan lain sebagainya, berdusta. Ini dengan cara tidak yang baik. Ada orang mencari nafkah memang halalan thayyibah, dengan ikhlas, berjual dengan sesuai syariat, berdagang berjual dengan syariat. Kenapa? Agar rezeki itu rezeki yang berkah, halalan thayyibah, yang dimakan oleh anak dan istri, menjadi darah, menjadi daging. Itulah menyebabkan kita semakin dekat atau semakin jauh dari Allah. Oleh karena itu, mudah-mudahan di kampung kita ini nggak ada yang mersi iri-irian ya Bu ya. Oh Bu ya, jangan ya Bu, jangan ya Bu. Jangan pula nanti orang beli kulkas dia kedinginan. Orang beli kulkas dia kedinginan. Orang beli kompor gas dia kepanasan. Orang beli mobil dia menggigil. Orang naik haji dia pula naik tensi. Orang beli ambulan dia pula mati opot. Allah. Jadi jauhkan sifat iri dan kita pungam sombong. Tidak ada gunanya itu. Bila diri ingin dikenang, semailah benih di tengah sawah. Tuntutlah ilmu padi di ladang, tambah berisi tunduk ke bawah. Jadi semakin kita berada, semakin Allah uji kita dengan banyaknya harta, maka semakin ramah, semakin rajin bersedekah. Ini ndak baru kita budiknya apa? Kada suprapit pungam na manatak mati dugari mati. Baru tapi termulia baskom nagurang saon mapungam malalaya sambil matopak-topakon baskom ni. Pak, baskom baru. Ya Allah Tuhan. Jangan, tidak ada gunanya. Sombong, angkuh, pungam, tidak ada gunanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Pendek ceritanya, dikarenakan saudarinya Rasulullah, maka Allah menghibur Rasulullah lewat Isra wal Mi'raj. Apa arti Isra? Diperjalankan, Mi'raj artinya naik. Maka Rasulullah diperjalankan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah ke Masjidil Aqsa Palestina. Pak Ibu yang sudah berangkat umrah, yang sudah berangkat haji, maka
jagalah amal ibadah itu. Kenapa? Karena tidak semua orang Allah panggil ke Baitullah. Bukan perkara uang. Ada orang kaya, memang gak tersentuh dia pengen haji, gak tersentuh ke pengen umroh, raun ke Sibolga, raun ke Jawa Timur, raun ke mana, tapi gak tersentuh dia umroh, gak tersentuh dia haji. Takut dia rugi haji, takut dia rugi umroh. Namun kalau ada bapak ibu di sini yang sudah berangkat, jaga itu. Oh kadang-kadang ada orang hajah ya hajah, hajah ya, oh bu hajah, ibu tuh ibu dua hajah, hajah ya mulak sen mau kaham, oh tuan kupungam dari pikok negeri hajah di pikok, napungam mada, oh hajah, oh caya naman do, oh napungam mahajo neraka. Jadi kalau sudah hajah awak, dijaganya pakaian awak. Kadang-kadang hajah iya, nama daster-daster namanya punya pucak, cucak hajah seon menu pakaian nolnya sungguh hajah lah ilah illallah. Dijaga amal ibadah kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berangkat Rasulullah minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, ke langit pertama sampai ke 7 sampai ke tempat paling tinggi Sidratul Muntaha dan bertemu dengan Allah dan mendapatkan risalah salat. Inti daripada peringatan Isra Mi'raj ini, mari kita tingkatkan amal ibadah salat kita. Buah manggis, buah rambutan, si mait tangis harani perbuatan. Layang-layang digicat ni awan, si mait menyosal harani indah sumbayang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, perlu kita sadari bahwasanya dalam fikih syarat wajib sholat yang pertama Islam, udah kita bagian ya, mana tahu memang nggak ada kita di posisi ini tidak wajib sholat, tapi kalau ada kita di posisi ini wajib fardu ain. Islam, udah Islam kita kan baligh, sudah baligh kita, barakalnya kita kan, barakalnya kita Pak. Ini bukan kasar indah, ini bahasa fikihnya begitu, berakal artinya sudah bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, bisa membedakan antara yang benar dan yang salah. Kemudian apa namanya tadi, Islam, baligh, berakal, sehat walafiat, kemudian sampai dakwah kepadanya, maka ini wajib sholat fardu ain. Oleh karena itu kita pikirkan itu. Berarti kalau kita tidak sholat, berarti kita tidak tidak berakal. Bahasa kasarnya berarti tidak berakal, berarti ritik, betul dah. Berarti kadus yang dah sumbayang kadus, kepala desa yang dah sumbayang kepala desa, ustad dah sumbayang ustad, polisi enggak sumbayang polisi, tahan kalau itu. Istri enggak sumbayang istri, suami enggak sumbayang suami, anak enggak sumbayang anak. Enggak nak mendukun ada, anak dia kita mendukun ni. Oh, itu kajitan, itu kajitan dong. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa ganjaran bagi orang-orang yang meninggalkan sholat? Dalam Quran surah Al-Mudaththir 42-43 Allah sebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, dulu kami bukan termasuk orang-orang yang sholat. Bagaimana pedihnya neraka Sakor itu? Para ulama menafsirkan, neraka Sakor itu api yang sangat panas, yang sangat dahsyat, yang menghancurkan tubuh kita, hancur tulang, balik lagi, hancur lagi, balik lagi. Begitu sampai menunggu pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, maunya ibu ke neraka Sakor? Maulah. Mau ibu ke neraka Sakor? Maulah. Maunya bapak ke neraka Sakor? Maulah, minta tolong. Kalau tidak mau kita masuk neraka, itu sholatlah kita. Solat yang mana? Hanya 5 yang wajib, lain tidak ada wajib. Duha tidak wajib, tahajud tidak wajib, tarawih tidak wajib. Yang wajib itu hanya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini yang wajib, lain tidak ada wajib. Tidak tarawih tidak masalah, tidak duha tidak masalah, tidak asar itu yang menjadi masalah.
Ndak Isya itu menjadi masalah. Ndak subuh itu menjadi masalah. Ndak zuhur itu yang menjadi masalah. Oleh karena itu, sering kusampaikan dalam ceramahku. Mohon maaf ya Pak, agak kasar sedikit, mana tahu. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran. Tidak ada keutamaan jenazah yang selama hidup di dunia tidak pernah sholat ke masjid. Begitu meninggal dunia dia mau disumbayangkan di masjid, tidak ada gunanya. Apa gunanya? Coba. Siapa ulama yang membolehkan sholat jenazah di masjid? Imam Syafi'i. Adapun Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Hambali hukumnya makruh. Aku bukan tidak membolehkan sholat di masjid jenazah. Silahkan sholat. Tapi sadar kita, hidupnya kita ke masjid. Kalau sudah mati, apa gunanya ke masjid? Sadarlah diri, tahu diuntung sebelum masa kerendah diusung. Ya Allah, kalau macam aku ini ringannya sekitar 45, oke lah. Kalau waktu 160 kilo, apa tidak meninggal lah? Masjid 1 kilo dari sini, gotong. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai masjid Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Siap dia disembayangkan, pun matilah. Ya Allah Tuhanku. Jadi sadar kita ya Bu ya. Ayo Pak, ke masjid kita Pak. Pak. Ke masjid kita Pak. Akhirul zaman. Masjid dibangun menjulang tinggi bangunannya, AC full, ornamen begitu indah, pagar indah, parkir lebar. Masjid dibangun, manusianya tak bangun. Datang lewat lokot. Azan dari di masjid bayar subuh. Namanya bayar dia saja, dor diam. Tidak ada yang sumbang dor lagi ya bayar. As-salatu khairum. Ina jangan berkata dia Tuhan. Ina dia pengen lupa dong ya. Indah roh ya Tuhanku. Makanya Pak BKM, ada BKM di sini. Tolong ya Pak BKM, direkrutlah remaja-remaja masjid ini. Udah ke mana orang itu terbang tak ke mana. Lah ilah. Adik-adikku yang remaja-remaja masjid, kamu azan subuh sejulu pikar, siregar. As-salatu khairum minan naum. Aku yakin kalau begitu azan tersentuh hati kita. Betul tak? Azan zuhur batukar juga, si Parman Harahap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yakin aku pasti akan datang sembahyang. Masuk lagi asar. Si Supriyadi ini supir ambulan kan begitu. Si Supriyadi supir ambulan pas lewat di masjid kita, tidak datang Pak BKM. Supriyadi lah azan. Namanya supir ambulan yang biasa bawa mayatnya pula. Azan lah dia. Hayya al-falah. Bukan datang orang sholat, matian orang dibikinnya. Ini pun tidak bisa dipakai ini. Tidak bisa dipakai. Mati lagi tuh. Udah. Azan maghrib. Azan pula lah. Siudi ini tahu dah Siudi kan. Yang pemain jarketnya pula dia. Kita disuruh azan. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka siap dia azan pun datang orang sembahyang kesurupan pula orang. Dah betul ya Allah ya Allah Tuhan. Azan Isya, azan pula lah si Zakaria Rambe. Si Zakaria ini memang yang panjangan napas ini. Cuma tidak dapat nyetekoman. Hayya 'ala shalah. Allahu akbar. Kenapa kenon? Nah terpakai. Artinya apa? Sorry ku sampaikan. Tidak boleh kita pakai azan pelupa. Tidak boleh kita pakai imam pelupa. Tidak siap-siap ayo sembahyang tu.
Allahu Akbar. Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar. Inna. Datang pula imam tak paham dia. Kalau ayat dibaca waktu jangan subhanallah. Yang lupa rakaatnya dia baru subhanallah. Ini tidak subhanallah. Tidak boleh dibikin imam pelupa. Tidak siap-siap awak datang samping. Inna kan lawa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Marmatian kalak sudah bila suniti. Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ayo sadar kita. Solatlah kita sebelum kita disolatkan. Walaupun kita rajin sedekah 8 ton beras tiap Jumat, bisakah 8 ton itu menggantikan 1 rakaat solat kita? Tidak bisa. Kenapa? Itulah saking pentingnya solat. Kalau puasa melalui malaikat Jibril, haji melalui malaikat Jibril, tapi kalau solat ini langsung Rasulullah menjemputnya. Itulah saking pentingnya solat. Oleh karena itu jangan sia-siakan selagi kita masih hidup. Ya Bu, nanti subuh solat ya Bu. Ibuku. Solat nanti kita ya Pak ya. Mana nanti berhasil? Yakin aku nanti insya Allah subuh rame nih. Insya Allah yakin aku subuh rame. Jangan hanya Ramadan rame, tarawih pertama sampai 15 rame, bapocahnya sampai ke rumah orang pun tarawih. Begitu sudah 15 ke atas, lah sunyi. Oh Bu, aku bilang sama ibu ya Bu ya. Kalau mau ibu bikin kue raya dari sekarang bikin. Jangan pada tunggu-tunggu malam 27. Seharusnya 10 malam terakhir Ramadan kita berusaha mendapatkan Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi apa yang terjadi di masyarakat kita? Mulai dari malam 20 sampai raya sibuk bikin kembang loyang. Bagadang incek itu gara-gara kembang loyang. Bagadang. Bikin kue lapis, kue bakar, kue nei tutung, kue nei tunjang, kue pikok, kue apa. Tidak usah tunggu malam 20 sekarang bikin kue ibu. Kalau tidak loba sibuk bikin kue, buka Shopee. Tahu ibu Shopee? Shopee tahu? Yang jual pocal di muka sana. Pesan kue lapis, 5 hari datang kue lapis. Cuma itulah kue lapis yang online sama kue lapis buatan ibu beda. Bedanya artinya apa? Dari sekarang bikin kue. Jangan perkara-perkara dunia melalaikan kita dari amal ibadah. Itu ya kunci dah. Jangan perkara-perkara dunia melalaikan kita dalam beribadah. Dari sekarang boleh ikian baju raya kita Pak. Boleh ikian baju raya anak kita. Jangan tunggu mau apa baru beli baju raya. Kenapa? Lupa kita solat, lupa kita tadarus, lupa kita baca Quran, lupa kita berzikir. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita perbaiki amal ibadah solat kita. Dari mana kita perbaiki? Yang pertama adalah dari niat. Kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan itu tergantung niatnya. Maka doa kita, Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami ya Allah untuk mengingatmu ya Allah. Bantulah kami ya Allah untuk bersyukur kepadamu ya Allah. Bantulah kami ya Allah untuk memperbaiki amal ibadah kami kepadamu. Diterima tidak diterimanya solat kita adalah urusan Allah. Usaha kita adalah memperbaiki solat kita. Diterima tak diterimanya urusan Allah. Belum tentu solatku diterima Allah. Belum tentu solat kiai diterima Allah. Belum tentu juga solat ibu yang tidak terima Allah. Bisa jadi solat bapak terima Allah, solatku enggak terima Allah. Kenapa? Memang aku secara syariat memang khusyuk, tapi mungkin hatiku lalai. Bapak. Belum tersoal itu kinai siap. Oh, mani gorloja. Allah gori. Perbaiki niat. Macam mana memperbaiki niat? Dalam pemahaman mazhab Syafi'i, maka kita dianjurkan melafazkan niat. Usolli itu dianjurkan. Adanya orang masuk ke masjid tidak pakai usolli, cok, bab, Allahu Akbar sah itu sah. Tapi khawatir kita niatnya lalai. Tak ke mana-mana begini. Adanya orang sembahyang, Allahu Akbar. Jasad sembahyang, ruh pergi belanja. Jasad sembahyang,
ruhnya pergi ke kerjaan, pergi ke poken, pergi entah ke mana-mana. Nah, inilah orang yang lalai. Maka dalam Quran disebutkan, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang solat, orang yang lalai di dalam solatnya. Macam mana lalai solat? Dua hal. Yang pertama, lalai di luar. Datang ajan ditunda, nanti itu. Nanti itu yang lama lagi isa, yang lama lagi isa, yang lama lagi isa, iya mati. Itu orang lalai. Oh bu, lalai. Kan ada begitu kan? Datanglah ajan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu sambil mencari kutu. Biar dia tak sumbang, dia tak alanon medan Allah kono bendo nono kono. Tak. Pas kutu yang ke-15 ibu itu pun mati. Maka lalai. Oleh karena itu memperbaiki niat, menata niat itu adalah yang tentunya adalah bersihkan hati kita dari segala sifat yang tercela, sifat yang buruk. Maka baca lafaz itu. Usolli fardul maghribi salasa raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Insyaallah kalau sudah niat kita ikhlas, niat kita karena Allah, disitulah kita mendapatkan kehusuan solat. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku kuserahkan kepadamu ya Allah. Jadi ini tarawih nanti. Kita tarawih bukan karena orang. Ada kadang begitu. Tarawih orang, tarawih dia. Sahur orang, sahur dia. Puasa orang, dia pun puasa. Berbuka orang, dia pun berbuka. Maka apa kata Rasulullah? Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan tapi tidak mendapatkan apa-apa, hanya menahan lapar dan dahaga dan panasnya terik matahari. Siapakah orang yang merugi? Itulah orang yang puasa taindagir sumbayang. Apa? Puasa tahan dia, tapi tidak mau sholat. Apa? Puasa dia, tidak mau sholat. Ibu siapkan sahur segala macam sahur, tapi sholat subuh tidak ibu kerjakan, rugi. Bahkan terancam amal puasanya tertolak. Kenapa? Karena amal pertama dihisap adalah sholat. Oleh karena itu sholat dengan puasa ini harus kita gandeng. Jangan pula puasa kita tahan, sholat 5 menit yang tidak mau kita. Macam mana itu? Nah, oleh karena itu puasa harus sholat, sholat harus puasa. Cuma bedanya kalau puasa ini ada bagi orang-orang yang tidak sanggup, boleh tidak diwajibkan puasa. Tidak diwajibkan puasa bagi orang yang tua renta, nggak sanggup lagi. Tidak diwajibkan puasa bagi orang yang sakit parah. Kalau yang domamnya awak domam, poning-poning kepala wajib. Kadang-kadang enggak, mengapa enggak puasa kau deh? Poning kepalaku bang. Kata ustaz itu kalau sakit enggak wajib puasa bang. Nacit ulu dunia mani enggak puasa. Oh tuh, kau naso manggil pun mentong dah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Artinya apa? Yang sakit parah boleh enggak puasa. Yang tua renta boleh enggak puasa. Yang sapar, perjalanan jauh boleh enggak puasa. Ada ketentuannya. Sedangkan sholat tidak ada ketentuannya. Mau kaya, mau muda, mau sakit, mau sehat, wajib. Apa lagi bu? Udah ku terangkan ini dah. Setelah sholat saking pentingnya sholat, maka jangan main-main tentang sholat ini. Kalau puasa itu bisa. Tidak sanggup kita, bisa kita bayar fidyah. Sholat ini macam mana? Tidak boleh dibayar fidyah orang sebelum dia mati, tidak boleh. Oh ya, aku bayarkan fidyah ya, sholat ya, tidak boleh. Tidak boleh. Kalaupun mati dia mau kita bayar fidyahnya, tolak apa, tolak boras itu kan. Nah, itu barulah. Nah, tapi kok masih hidup dia tidak bisa dibayar fidyahnya itu. Fidyah sholat amakku ya, tinggal 1 minggu. Nah, tidak boleh, tidak sah. Nah, tapi kalau puasa bisa. Ini ya fidyah ayahku 7 hari. Nah, ditolakkan. Boleh. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita perbaiki niat. Yang pertama nih, niat. Udah berapa jam aku? Mengantuk Ibu ya? Tahan lagi, sedikit lagi. Sedikit lagi tahan. Yang kedua, perbaiki bacaan.
La salatan liman lam yaqra'u bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Dalam salat, bukan mengajari ya, menyampaikan saja nih Pak. Dalam salat ada namanya rukun qauli, rukun yang wajib diucapkan. Memang ini adalah pemahaman dasar yang saya sampaikan, tapi kadang-kadang kita suka lengah. Rukun qauli itu wajib dikeluarkan hurufnya. Contohnya takbiratul ihram. Allahu Akbar. Allahu Akbar ini harus diucapkan. Kalau mengangkat saya tidak sah. Al-Fatihah dari bismillah sampai waladhdallin itu wajib. Lupa kita nggak kita baca Al-Fatihah, maka tidak sah salat kita secara fikihnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh karena itu di bulan Ramadan ada amalan yang dianjurkan, yaitu tadarus Al-Quran. Masjid sana taqabbalallahu minkum, masjid sana pun taqabbalallahu minkum. Betul dah? Apa makna tadarus? Tadarus itu bukan hanya menargetkan satu malam satu juz, gimbal terus sampai memang ke 30 khatam, bukan itu. Kalau yang tadarus supaya khatam 30 juz, jangan tunggu Ramadan. Makna tadarus itu adalah membaca, mempelajari, mendengarkan, menyimak, memahami, mengamalkan, mengajarkan. Kalau nggak sanggup kita mengajarkan, nggak sanggup kita mengamalkan, nggak sanggup kita memahami, setidaknya bacaan itu bisa kita perbaiki. Ya Bu? Makanya dalam tadarus Quran, kalau 10 orang awak tadarus di masjid, harus ada 1 orang yang lebih pasti bacaannya dibandingkan 9 orang itu. Kenapa? Supaya ada yang memperbaikinya. Ini kadang-kadang awak tahu guru dia ulah kau pamalam-malohon dia buseng priba. Oh, kadang-kadang ibeni ya beteng-betengnya. Iba namang boto. Ada untuk kadang sungguh halak kan? Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Qul huwallahu ahad. Ya masun. Ime pareso bacaan niya manyo blok ko paboto-boton. Blok ko paboto-boton. Ang gao pikok mate sumun pikok. Jangan begitu kita. Makanya dalam tadarus itu ibu subuhkan tadarus kan. Tadarus dia di masjid. La ilaha illallah, tadarus di masjid. Ada tadarus di kampung kita. Jangan hanya anak-anak. Itu tadarus anak-anak lah. A'udzu billahi minasyaitonir. Awaknya ayat-ayat ini, ayat-ayat tadarus. Harus ada yang paling pasti bacaannya di antara semua itu. Kenapa? Supaya ada untuk menegur apabila salah. Itulah pentingnya beramal dengan ilmu. Jangan beramal hanya nafsu. Baca Quran, bubab. Berzikir, bubab. Solawat, tapi tidak pakai ilmu. Maka ibadah itu harus pakai ilmu. Termasuk membaca Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu mudah-mudahan kita semakin bisa mempelajari Al-Quran. Karena belajar itu bukan hanya TK, PAUD, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Belajar itu adalah minal mahdi ilal lahdi. Mulai dari buayan sampai ke liang lahat. Terus kita belajar sampai kita nanti menutup mata. Yang ketiga yaitu perbaiki pakaian. Bu, sering ku sampaikan. Kalau mau ibu sholat tarawih ibu khusyuk, amalan menjelang Ramadan, maka pakailah telekung yang polos. Kalau putih, abu-abu ya Bu, coklat. Oh, kadang-kadang telekungnya gambar bunga mawar. Gambar bunga kaladi. Bunga korta, pisang-pisang, baroti. Macam mana mau khusyuk itu? Datang lagi imam yang panjang kurang panjang ayatnya. Lamanya lagi. Apa tidak menengok jauh? Allahu Akbar. Mawarnya rasa aku ini mawar. Ini kurasa kaladinya nih kalau salah. Pakai yang polos. Kita pun begitu Pak, sering ku sampaikan. Jangan samakan pakaian sholat sama pakaian olahraga. Ini kadang-kadang Jumat batering lawak tu kaus oblong maya. Ya Allah Tuhanku, celana olahraga dipakai sembahyang. 1, 2, 3, 4. Allah, pantas tidak dapat. Memang sahnya itu sah, tapi tidak pantas. Karena kenapa? Kita mau menyembah Allah, bukan acara 17 Agustus. Perbaiki pakaian. Maka amalannya Bu, ilmu bulan Ramadan nih. Kalau ada uang kita Pak, boleh yang baru-baru, telokung baru, jilbab baru, solop baru, koko baru, sarung baru, peci baru.
Ini kadang-kadang peciwa sudah 40 tahun nggak diganti. Meplarun nama meplar. Oh, perhatikannya kami suami-suami ini. Minta tolong aku sekali ini. Oh, udah yang kerja satu orang mati. Ibu membeli umpah beli peci pun tidak mau. Itu oleh peciwa itu saja lah. Mulai dari tahun 70-an itu ada peciwa. Bolehkanlah peci kami, Bu. Jangan tanya-tanya, oh bang, kamu peci apa? Saya tanya-tanya, siapa-siapa ini orang guna nih. Kadang-kadang suami ini, kalau ditanya, oh bang, mau koko apa? Saya tanya-tanya, perluan dari langsung tu rokok daripada koko. Artinya apa? Perhatikanlah suami ibu. Kalau enggak ibu memperhatikan suami ibu, tidak mungkin yang istri lain memperhatikan kamu. Itu pun kalau cocok rasa ibu, jadilah. Bapak ibu dimuliakan Allah. Artinya apa? Supaya lebih khusyuk lagi sholat tarawih kita besok. Pergi ibu kapoken, bolehkan kapan 5,5 meter. Ya? Jahitkanlah kapan ini untuk telakung ibu, jahitkan koko bapak sama sarung bapak, insya Allah khusyuk. Allahu Akbar. Oh Tuhan, kain kapan do? Kain kapan do Tuhan mati mau? Ya Allah. Wah, nanti aja lah Pak ya, banyak kali kita seluruhnya ngaduin kali lah. Udah kebablasan kita, udah kebablasan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, perbaiki pakaian. Jangan lebih rapi wirid. Kalau wirid, luar biasa. Gosok kurang gosok, lipat kurang lipat. 8 ember bikinnya parfumnya semua. Begitu sembayang, mau bakos, mau kerek, mau segala macam. Beli parfum, tidak dapat parfum yang mahal, pinomat yang murah. Kalau tidak dapat parfum, daun-daun pisang tulis-oleskan begitu udah. Yang penting wangi ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang terakhir ya Pak ya, perbaiki tempat sholat. Kata Rasulullah, sebaik-baik tempat sholat seorang wanita di rumah, di tempat yang paling sudut, jangan di halaman, jangan di ruang tamu, merlewatan beberi segala macam besan. Sholat seorang wanita itu paling sudut, paling pinggir, paling sunyi. Sebaik-baik sholat laki-laki adalah sholatlah di masjid. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah yang kita sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Jadi mudah-mudahan bisa kita amalkan. Yang terakhir pada kesempatan yang mulia ini, ketahuilah bahwasanya kita semua akan kembali kepada Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak ada yang menjamin 1 detik pun setelah ini kita masih hidup. Yakinnya Bapak, Pak, pulang Bapak nanti masih hidup Bapak. Oh Pak, yakinnya Bapak, pulang nanti Bapak dari acara ini masih hidup Bapak. Oh Pak, kenapa takut Bapak? Periode ini ceramah aku udah 3 tempat jamaah meninggal, dan itu fakta. Siap kami ceramah, besok telepon penitia, udah meninggal hajah tuh Ustaz katanya. Ditanya Bapak, pulang dari sini, yakinnya Bapak masih hidup Bapak? Gak yakin? Berarti mati. Oh Bu, yakinnya Ibu pulang dari sini, Ibu masih hidup? Yakin Bu? Kenapa insya Allah? Yakinnya Ibu pulang dari sini masih hidup Ibu? Yakin Ibu? Saya kenapa nggak yakin aku? Nggak yakin aku, kenapa? Karena tidak ada yang lebih mengetahui tentang kita ini sedetik pun kecuali hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang tahu pulang dari sini, di antara kita ada yang meninggal. Itu pun tengok besok kalau ada kabarkan kami ya. Kalau ada kabarkan ya. Nggak ada yang tahu pulang dari sini, di antara kita semua ini beratus orang kita, nggak ada yang tahu besok bisa jadi ada meninggal. Aku bukan mendoakan, bukan menakut-nakuti. Kalau takut tahankanlah. Ya, artinya apa? Kita siapkanlah perbekalan kita sebelum meninggal dunia. Apa bekalnya? Wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekallah kamu, sebaik-baik bekal adalah takwa. Oleh karena itu, menjelang Ramadan ini sering kita mendengar kabar malam pertama Ramadan di sana subhanal malikil ma'bud, di musola sana inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Betul. Malam takbiran di masjid Allahu akbar Allahu akbar Allahu
Akbar. Di masjid sana, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang datang, ada yang pergi. Artinya apa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Kita nggak tahu kapan kita meninggal dunia. Yang tahu kita hanya kita akan pasti mati. Kapan? Bukan urusan kita. Di mana? Bukan urusan kita. Tugas kita adalah harus kita persiapkan amal ibadah kita. Takut nggak takut kita akan mati. Sibuk nggak sibuk kita akan mati. Kaya miskin kita akan mati. Tua muda kita akan mati. Artinya apa? Jadikan sholat kita sholat terakhir. Jadi dagora meninggal, kita sudah khusyuk melaksanakan sholat. Jadikan baca Quran terakhir. Jadikan sedekah terakhir. Kenapa? Karena artinya apa? Karena yang terakhir itu bisa jadi itulah yang diterima Allah. Mungkin sholat kita yang sudah bertahun-tahun kita laksanakan, mungkin itu sholat yang lalai. Tapi karena sholat kita yang terakhir, karena khusyuk dengan takutnya kematian, ternyata itulah sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, suatu ketika Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, man khairun nas?" Duhai Rasul, siapakah manusia yang paling baik Rasul? Manusia yang paling baik bukan yang paling kaya, bukan yang paling pintar, bukan yang paling tinggi jabatan, bukan yang paling cantik tampan rupawan. Kata Rasulullah, "Man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Manusia yang paling baik, manusia yang ditambahkan Allah usianya, semakin baik amal perbuatannya. 51, 52, 53. Semakin taat kepada Allah. 30, 31, 32, 33. Semakin taat kepada Allah. Maka bagaimanakah umur yang diberkahi Allah? Umur yang diberkahi Allah adalah umur yang dihabiskan untuk amal ibadah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan sia-siakan sisa umur kita ini. Kita nggak tahu berapa lagi sisanya. Apakah 10 tahun lagi? Apakah 2 tahun lagi? Apakah sebulan lagi? Ataukah sehari lagi? Ataukah sejam lagi? Ataukah semenit lagi? Kita nggak ada yang tahu. Artinya apa? Jangan sia-siakan umur kita ini. Jangan sia-siakan umur terus berlalu tanpa membuat bekal untuk masa hadapan. Ingat di suatu waktu kita akan bertemu saat pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Saat dan masa itu jangan diharap lagi orang akan membantu dari kanan dan kiri, walau akan menjerit meratap petang dan pagi. Tiada orang membela selain amal sendiri. Tiada orang membela selain amal sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau di dunia ini susah kita, masih ada menolong. Bisa ditolong orang tua, ditolong tetangga, ditolong adik, kakak, sanak famili. Tapi nanti di yaumil qiyamah, di padang mahsyar, kita dalam keadaan tidak berbusana. Tidak ada yang bisa menolong kita satu sama lain. Tidak terpikir kita melihat dia. Kenapa? Karena kita pun sudah dalam keadaan kritis, dalam keadaan darurat. Maka apa yang menaungi kita di situ adalah amal ibadah kita. Oleh karena itu, jangan pernah sia-siakan umur ini. Maka jadikanlah umur ini umur yang berkah, umur yang kita habiskan untuk mendekatkan, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu orang tuaku yang dimuliakan Allah, rasa-rasaku, beginilah cara yang bisa aku sampaikan. Sedikit banyak nyaman atau ada salah kata, kurang beradab, kurang pantas,
seluruhnya banyak-banyak kali, maka aku secara pribadi minta maaf sama Bapak Ibu ya Bu ya Pak ya. Nah, sedikit banyaknya ada yang ku sampaikan kebaikan. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dan bisa kita ajarkan kembali. Amin ya rabbal alamin. Mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada seluruh jamaah orang tuaku yang dimuliakan Allah. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa kita. Astaghfirullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنك يا الله سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا مجيب السائلين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنزل الرحمة والنعمة والصحة والسلامة والبركة علينا يا الله خصوصا يا الله لهذه الجماعة حاضرين والحاضرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين استغفر الله تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.